Nyoblos tetap Golkar. Ya, presiden lain lagi. Lain lagi. Karena yakin presiden Golkar nggak akan ada. Nggak akan ada. Nah, pertanyaannya, apakah pengurus Partai Golkar itu sudah bertanya nggak kepada rakyat, kepada anggotanya yang memilih 19 juta itu, yang 17 juta itu, yang salah satu kita. Mau menyalonkan siapa? Dan yang menarik hanya warna kuning, Bang. Jadi Golkar nggak boleh marah, ya kan? Warna kuning ini, ya kan, udah saya bilang tadi ciptaan Tuhan. Jadi tidak boleh diklaim bahwa ini adalah propertinya Partai Golkar. Toh juga kita tidak membawa lambang atribut Partai Golkar. Ya kebetulan saja warna yang sama, pilihan kita di warna kuning. Begini Bang, jadi saya sedikit ingin menceritakan gimana proses awalnya. Jadi kita kan membaca survei ini. Jadi walaupun itu dilakukan oleh Carta Politika di bulan April 2022. Jadi kan Carta Politika itu memotret pemilih dari beberapa partai. Salah satunya adalah Partai Golkar. Jadi memang tertinggi masih Prabowo. Percaya sama Carta. Ya, artinya kan minimal. Carta main-main aja. Jadi minimal ada data lah yang bisa kita bisa menjadi bahan rujukan ini kan, daripada kita berasumsi ya kan. Kan menurut lo kan bisa begitu ya kan. Tapi minimal data yang disuguhkan oleh Carta Politika itulah menjadi salah satu menjadi yang kita baca. Jadi pemilih yang tertinggi itu masih Prabowo 33%. Terus Mas Anies di 24%. Baru Ganjar justru terakhir Airlangga. Masa sih Ganjar nomor 3? Nomor 3 di April 2022. Karena katanya sekarang Ganjar nomor 1 setelah SMRC. Tapi jangan lupa bro, margin of error lihat dulu. 2,8 atas bawah, lalu kepercayaan 95%. Masih ada yang belum milih. Ini sih sebenarnya beti aja sebenarnya. Tapi oke lah ya, secara psikologis kan orang membutuhkan tergantung bohirnya kan, ke arah mana pemaknaan itu. Jadi lalu selanjutnya Bang. Jadi berangkat dari pemikiran itulah akhirnya kita bilang artinya kita sudah punya modal dasar nih. Jadi kalau kita misalnya bergerak membangun relawan untuk Mas Anies dan segala macam, terus kan tidak hanya Golkar yang kita potret, partai-partai lain pun sama kan, kan begitu. Jadi di PKB, di Gerindra, terus Demokrat dan semua partai lah. Nah artinya kan perlu nih kita mewadahi, ya kan, orang-orang yang loyal dengan partainya tapi memilih presiden di luar daripada keputusan partai. Ya kan kita loyal terhadap partai dong Bang. Ya jadi kan? Nanti bro Siraj nyoblos tetap Golkar. Tapi ya, presiden lain lagi. Lain lagi. Karena yakin presiden Golkar nggak akan ada. Nggak akan ada. Gitu. Terus kan? Jadi ya kan harus diwadahi nih Bang. Ya kan. Nah lahirlah ini Go Anies. Nah perdebatan kita melahirkan Go Anies, kata lah sudah sepakat kita, namanya bagus, milenials ya kan, Go ya kan, artinya kan pergi maju ya bersama Mas Anies ya kan. Terus akhirnya merumuskan gimana warna dan segala macam. Ya kan dari semua warna itu yang kita suguhkan. Dan yang menarik hanya warna kuning Bang. Jadi Golkar nggak boleh marah. Ya kan, warna kuning ini ya kan, udah saya bilang tadi ciptaan Tuhan. Jadi tidak boleh diklaim bahwa ini adalah propertinya Partai Golkar. Toh juga kita tidak membawa lambang atribut Partai Golkar. Ya kebetulan saja warna yang sama, pilihan kita di warna kuning. Ya kuning itu juga bisa untuk jaket hujan. Bisa ya kan. Jaket hujan itu kan kuning tuh biasanya.
Jadi berapa bro sekarang yang terdaftar? Ya kalau ini setelah hari Minggu kemarin tanggal 23 kita deklarasikan, bukan kita rakernas, dan ada 5 poin kebulatan tekad, nanti saya bacakan. Kebulatan tekad kita terhadap mendukung Mas Anies. Jadi di Senennya sudah capek saya melayani teman-teman yang pengen gabung dari semua, baik tidak hanya Golkar, partai-partai teman-teman saya partai lain pun ya di luar daripada Golkar pun banyak sekali yang menghubungi untuk menjadi bagian daripada Go Anies ini. Jadi artinya kan kita bisa menangkap nih getaran arah jadi keinginan pada sebuah perubahan. Menghitung, tinggal kita menghitung. Makanya kan kita harus punya menjadi alat ukur, makanya kita siapkan database-nya. Jadi nanti database itu kan bisa kita lihat. Kan nanti kan sekarang kan sistem keanggotaan itu kan sudah bisa secara digital, tidak perlu lagi harus yang by card orang kayak begitu. Bro, kemarin kan rakernasnya di Bidakara. Ya? Berapa yang hadir manusianya? Kalau yang hadir karena kita undang secara terbuka ya, undang terbuka, dan kita mengundang juga tokoh-tokoh senior-senior kita yang bisa kita jangkau dan segala macam. Jadi ya simpatisan Mas Anies yang hadir itu ya mau 500 lebih lah tadi kemarin yang hadir. Di Bidakara. Dikasih makan semua ya? Kasih makan lah. Kan acaranya siang harus dikasih makan lah. Orang tanya dari mana dananya? Sumber dananya? Yang namanya relawan otomatis biaya bersumber daripada anggota yang ada. Jadi artinya kan kita saweran. Kalau yang bersumber dari Bohir itu namanya bukan relawan. Bukan relawan. Itu kerja namanya. Dapat honor ya. Dapat gaji dan dapat honor. Kayaknya plastiknya harus disingkirkan ya. Ya kan? Jadi menarik ya. Saya tambah signing saja pakai kuning ini ya. Bagus Bang. Udah cocok lagi. Saya nggak salah kalau begitu saya bawa itu pas di badan ininya ya. Biasanya saya M, ini dikasih X. Jadi atau kita langsung daulat abang jadi penasihatnya Go Anies nih. Dewan Pembina Go Anies. Oke. Coba kita bacakan komentar Sobat Era sekalian. Sekalian mau ini nggak bro? Mau promosi lah. Kalau nggak perlu di akhir kan, di akhir nanti orang udah lewat. Mau promosi nggak? Boleh promosi Go Anies nih. Oh iya. Jadi kasih nomor teleponnya juga. Boleh. Jadi assalamualaikum kepada penonton Refli Harun Channel atau RH, Bang RH. Jadi kami dari Go Anies mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, mari kita bersama-sama menyambut pemilu Presiden 2024 dengan mengusung Mas Anies, dan kita antarkan Mas Anies duduk di kursi presiden. Kami Go Anies membuka diri, bergandengan tangan dengan semua lapisan masyarakat Indonesia untuk sama-sama mengawal proses perubahan ini. Indonesia membutuhkan sosok Anies Rashid Baswedan untuk memimpin Indonesia di 2024-2029. Oke, lalu nomor telepon yang bisa dihubungi kalau bisa langsung di nomor telepon pribadi saya di 0811 822 711. Oke, nanti dicatat ya di deskripsi ya, 0811 822 711. Oke, luar biasa ya. Oh, ini orang sakti nih, 0811 822 711. Kurang satu ya. Masih 10 angka nomor lama Bang. Oke, luar biasa ya. Oke. Terakhir bro ya. Sebelum saya membacakan komentar Sobat RH ya. Nah, kan Anda dipermasalahkan tuh sama Dev Laksono ya, anaknya Agung Laksono. Betul. Pembangkang katanya. Bukan pengkhianat kan, pembangkang kan? Pembangkang. Sejauh ini sudah ada panggilan enggak? Gini Bang, ini harus diluruskan dan harus diketahui oleh semua. Anggaran dasar, anggaran rumah partai itu mengatakan bahwa ya kan kekuasaan partai itu kan ada di tangan kedaulatan, ya kan, kedaulatan partai di tangan anggota, kan gitu. Yang harus menjadi pertanyaan kepada kita sebagai anggota Partai Golkar. Pelaksana tugas daripada kedaulatan itu kan ada di pengurus. Nah pertanyaannya, apakah pengurus Partai Golkar itu sudah bertanya nggak kepada rakyat, kepada anggotanya yang memilih 19 juta itu, yang 17 juta itu, yang salah satu kita mau menyalonkan siapa, kan begitu. Nah, ini bagus nih. Dan yang lebih parahnya lagi, tadi saya baca di media online CNN, ya kan.
untuk memutuskan siapa yang mau dipilih oleh KIB saja harus berkonsultasi kepada presiden. Okay. Nah, artinya kan bahwa ini pola berdemokrasi dan berpartai politik yang buruk. Okay. Kan dia harus mandiri dong untuk menentukan pilihan. Orang beda partai. Loh, Jokowi bukan kader Golkar. Iya. Iya kan di periode pertama Golkar nggak mendukung. Bukan kader Golkar tapi temannya yang kader Golkar. Itu yang gawat ya kan. Nah, artinya kan bahwa obrolan di warung kopi itu akhirnya terbukti bahwa Golkar diijon oleh Jokowi ternyata terbukti dong. Oke. Jadi keputusan partai itu kan harus diputuskan. Partai sudah memutuskan hasil Munas menyerahkan kepada ketua umum untuk menentukan. Ini ketua umum ini punya privilege yang begitu luar biasa nih, Bang. Hasil Munas memberikan kewenangan kepada ketua umum untuk memutuskan presiden dan wakil presiden. Oke. Rapimnas mempertegas Airlangga sebagai calon presiden. Kan begitu. Nah, harusnya ya kerjanya Partai Golkar itu untuk meyakinkan PAN dengan P3 bahwa calonnya itu adalah Airlangga dan sebagai calon presiden dan dari KIB, kursi yang terbanyak ya, juga. Terbanyak wajar lah kan. Iya. Kan seperti itu. Nah, karena Golkar itu kecuali dengan P3 saja dia tidak bisa memenuhi ambang batas. Iya. Tapi dia bersama Demokrat, bersama PAN, bersama PKS, bersama Nasdem bisa kan gitu. Karena dia 85 kursi. 85 kursi itu hanya butuh 30 kursi tambahan. Betul. Sementara yang nomor 2 terkecil PAN 44.